apakah Muhammad sudah jadi nabi? Belum Kak, belum. Nah, Belum diangkat jadi rasul dia itu. belum diangkat jadi rasul. Tapi apakah sebelumnya Muhammad ini Islam? Dia tidak pernah menyembah sesuatu dia. Saya nggak nanya itu. Apakah Muhammad ini sudah Islam? Tidak ada keterangan tentang itu, Kak. Jadi kita tidak bisa memaparkan hal itu, Kak. Kalau Muhammad juga tidak ada datanya dikatakan Islam, kenapa Anda bilang setelah menikah dengan Muhammad dia jadi Islam, si Khadijah? Iya kan dia menerima, enggak Kak, sekali lalu itu dia menikah langsung Islam, Kak. Ada runutannya itu, Kak. Ada perjalanannya baru Muslim. Ada perjalanannya baru Muslim. Iya. Muhammad ini sebelumnya Islam nggak? Itu yang gue bilang, yang Arifin bilang dari tadi, Kak. Nggak ada tertera di Al-Quran bahwa Rasulullah sebelum menjadi Rasul dia Muslim. Belum ada, nggak ada tertera, Kak. Berarti Muhammad itu sempat nggak Islam karena nggak ada tertera kan? Bukan sempat nggak Islam. Seperti Nabi Ibrahim dia itu, Kak, ingin mencari jati diri, mencari Tuhan gitu. Seperti Arifin sekarang inilah, ingin mencari Tuhan yang benar seperti apa gitu. Loh, tapi Anda udah Islam? Insya Allah Islam. Tapi belum tahu Tuhan yang mana? Udah tahu. Mencari kebenaran, Kak. Mencari kebenaran bukan mencari Tuhan kalau Arifin, Kak. Mencari kebenaran di atas kebenaran itu. Sebentar, apakah Allah bukan kebenaran? Kalau di dalam kaji Allah itu segala sesuatu kebenarannya. Enggak. Loh, kalau Allah adalah kebenaran, kenapa Abang masih nyari kebenaran sekarang? Iya, kita sekarang begini, Kak. Kalau memang kita tahu bahwa Allah itu kebenaran, banyak manusia yang belum kita benarkan, Kak. Ya, Arifin seperti banyak itu masih. Manusia yang belum kita benarkan. Iya, Bapak Tuhan. Kita bukan. Anda mau membenarkan orang apa Anda Tuhan? Bukan. Kita memberi keterangan, memberi cahaya kepada orang itu kan bukan harus menjadi Tuhan. Kira-kira Muhammad sudah tahu kebenaran belum? Insya Allah udah tahu itu, Kak. Kenapa mukanya asam sama orang buta kalau dia tahu kebenaran? Di mana, Kak? Kalau Muhammad sudah tahu kebenaran, kenapa mukanya asam sama orang buta? Tertulis di dalam Abasa ayat 1. Betul. Asam kan bukannya marah, Kak. Beda itu, Kak, marah. Itu apakah berwajah masam kepada orang buta? Sekarang Arifin sama Kakak masam atau manis? Sabar dong. Ini Nabi loh. Masa mau kesamakan aku sama Nabi kau? Enggak mungkin lah. Enggak mungkin lah, jauh beda lah. Kira-kira berwajah masam sama orang buta benar nggak? Ditengok apa permasalahannya itu, Kak? Kita enggak, aku kalau nggak ada masalah seorang buta ngapain mukanya dia samin? Kakak sama aku masam. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya di channel kesayangan kita ini. Gereja YouTube, terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Enggak, kalau cerita dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu Muslim semua, Kak.
Cuman tidak tertera di situ bahwa mereka mengakui Islam. Muslim itu artinya apa, Bang? Berserah kepada satu Tuhan. Oh, Abang tahu nggak? Buddha juga dia satu Tuhannya. Ya, dia dewa, Kak. Beda itu, Kak. Ya, mereka Dia menyebutnya dewa. dewa karena kan mereka Iya. pakai bahasa Sanskrit kan, deva, dewa. Ya itu Tuhan mereka. Nah, apakah mereka Iya, juga di dalam Islam pun ada dewa, Kak. Hubal itu dewa itu bagi mereka itu. itu tapi satu juga? Hubal itu satu atau berapa? Banyak itu, Kak. Ada yang bagian nurunkan rezeki, nurunkan hujan, nurunkan panas, semua beda itu, Kak. Oke. Kalau Bapak pernah baca sirah ya, di sirah juga dikatakan kakeknya Nabi Muhammad itu juga memanggil Tuhannya itu Allah. Tapi itu bukan Islam. Ya, betul. Loh, berarti Hubal juga Allah? Bukan, Kak. Bukan, Kak. Oh, bukan. Bukan. Abang tahu istri pertamanya Nabi Muhammad? Kenapa, Kak? Khadijah. Ya, Apakah Khadijah Islam? setelah menikah dengan Rasulullah Muslim, Kak. Enggak, sebelum itu. Sebelumnya dia menyembah berhala juga, Kak. Pada Oke. umumnya mayoritas zaman dulu kan zaman jahiliyah, Kak. Orang itu menyembah kepada patung-patung, Kak. Oke. Setelah menikah dengan Muhammad jadi Islam. Apakah waktu menikah Muhammad itu sudah Islam? Muhammad sudah Islam. Itu tidak tertera, Kak, di dalam Al-Quran, Kak. Lantaran Al-Quran ini bukan buku geografi, Kak. Enggak, Bukan loh, bukan silsilah. masalah buku geografinya, tapi fakta ini harus Geografis. Kok geografi? Enggak, sejarah, bukan menceritakan sejarah itu, Kak. Bukan. Kalau Al-Quran ini, Al-Quran itu adalah perintah-perintah Allah kepada Rasul untuk membimbing umat manusia. Itu yang Arifin Pak ketahui ya, Kak, ya. Muhammad sekedar itu aja. Muhammad itu ketika menikah dengan Khadijah itu belum beragama Islam, Pak. Tapi Khadijah sudah mengatakan Tuhannya itu adalah Allah. Di mana itu, Kak? Oh, Bapak nggak pernah tahu ini? Belum pernah tahu. Bukan nggak pernah tahu, belum pernah tahu, Kak. Oke. Waktu Muhammad menikah dengan Khadijah, apakah Muhammad sudah jadi nabi? Belum, Kak, belum. Nah, Belum diangkat jadi rasul dia itu. belum diangkat jadi rasul. Tapi apakah sebelumnya Muhammad ini Islam? Dia tidak pernah menyembah sesuatu di Saya nggak nanya itu. Apakah Muhammad ini sudah Islam? Tidak ada keterangan tentang itu, Kak. Jadi kita tidak bisa memaparkan hal Loh, itu, Kak. Kalau Iya. Muhammad juga tidak ada datanya dikatakan Islam, kenapa Anda bilang setelah menikah dengan Muhammad dia jadi Islam si Khadijah? Iya kan dia menerima, enggak, Kak, sekali lalu itu dia menikah langsung Islam, Kak. Ada runutannya itu, Kak. Ada perjalanannya baru Muslim. Ada perjalanannya baru Muslim. Iya. Muhammad ini sebelumnya Islam nggak? Itu yang gue bilang, yang Arifin bilang dari tadi, Kak. Nggak ada tertera di Al-Quran bahwa Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul dia Muslim. Belum ada, nggak ada tertera, Kak. Berarti Muhammad itu sempat nggak Islam karena nggak ada tertera kan? Bukan sempat nggak Islam. Seperti Nabi Ibrahim dia itu, Kak, ingin mencari jati diri, mencari Tuhan gitu. Seperti Arifin sekarang inilah, ingin mencari Tuhan yang benar seperti apa gitu. Loh, tapi Anda udah Islam. Insya Allah Islam. Tapi belum tahu Tuhan yang mana. Udah tahu. Loh, kok sekarang mencari? Kak. Mencari kebenaran bukan mencari Tuhan kalau Arifin, Kak. Oke. Mencari kebenaran Apakah Allah di itu atas bukan kebenaran kebenaran? itu. Sebentar, apakah Allah bukan kebenaran? Kok di dalam kaji Allah itu segala sesuatu kebenarannya. Saya enggak. Loh, kalau Allah adalah kebenaran, kenapa Abang masih nyari kebenaran sekarang? Iya, kita sekarang begini, Kak. Kalau memang kita tahu bahwa Allah itu kebenaran, banyak manusia yang belum kita benarkan, Kak.
Ya Arifin seperti itu Banyak masih. manusia yang belum kita benarkan. Iya, Bapak kita Tuhan. bukan, Bentar, bukan, sebentar. bukan, Anda mau bukan, membenarkan bukan, orang apa Anda Tuhan? bukan. Kita memberi keterangan, memberi cahaya kepada orang itu kan bukan Oke. harus memberi Oke. menjadi Tuhan. Kira-kira Muhammad sudah tahu kebenaran belum? Insya Allah udah tahu itu Kak. Kenapa mukanya asam sama orang buta? Kalau dia tahu kebenaran. Di mana Kak? Kalau Muhammad sudah tahu kebenaran, kenapa mukanya asam sama orang buta? Tertulis di dalam Abasa ayat 1. Betul, asam kan bukannya marah Kak. Beda Saya itu nggak Kak, nanya marah. itu, apakah Iya, berwajah iya, saya masam kasih tahu. kepada orang buta? Sekarang Arifin sama kakak masam Sabar atau dong, manis? Nggak sabar tahu. dong, sabar dong. Ini Nabi Iya. loh. Masa mau kesamakan aku sama Nabi kau? Nggak mungkin Ya, lah, nggak mungkin lah, dengar, jauh beda dengar. lah. Kira-kira berwajah masam sama orang buta benar nggak? Ditengok apa permasalahannya itu Kak? Kita Enggak, berbuat, aku kalau nggak ada masalah seorang buta ngapain mukanya dia samin? kakak sama aku masam. Nggak ada masalah kita kan? Sekarang saya tanya, Pak edanya saya masam sama orang buta apa? Uang dia nggak bisa ngelihat. Kalau kau kan bisa ngelihat. Nah, Iya, ini maksud aku nih cara berpikirmu gini. Sangat kotor sekali orang. Ya, artinya apa? Dia menyatakan bahwa Allah itu seolah-olah tidak melihat. Kenapa? Karena orang buta, mukanya pun diasamin. Ini kan orang yang nggak berakhlak banget kan? Kita pun sangat kotor Kak, Saya nggak memandang nanya itu. Saya nggak nanya itu. Kalau kau kotor, kotornya sendiri. Sebentar bang. Kakak pun kotor kali. Sebentar bang. Sebentar Memandang bang. Rasulullah seperti itu. Lu ngapain saya pandang dia? Orang mukanya aja nggak ada. Gimana kau? Dia berpikir tentang itu kan bukan memandang Sabar. kita. Tadi Anda Iya, ngomongin memang sabar. kebenaran, gak usah mutar. Ke sana ke sini kan. Enggak. Kata Anda, Nabi Iya. Muhammad sudah menerima kebenaran. Benar nggak perilaku yang berwajah masam sama orang buta? Benar, kita tidak bisa menilai loh. Sedangkan kakak bisa Bisa menilai dong. diri sendiri nggak? Manusia itu dikasih otak, pasti bisa menilai. Kau kan mau cari kebenaran. Sedangkan yang punya otak aja nggak bisa memakaikan otak. Kak. Loh, coba kau pakai otak ya. Kalau kau Kakak pakai ketemu otak juga sama ya. orang buta, Kalau bertanya ya. dengar. Benar. Kalau kau ketemu sama orang buta, entah apapun perilakunya, kira-kira ngefek nggak kalau muka kau asam sama orang buta? Nggak ada ngefeknya. Ya, udah tahu nggak ngefek? Itu perbuatan yang benar nggak? Benar dan salah itu bukan kita, Ya. Kak. Ngefek kan Kebenaran nggak ada itu efeknya sifatnya loh, Kak. absolut ya bang ya. Kebenaran itu sifatnya absolut, bukan relatif. Karena benar, apapun ceritanya pasti benar. Ya, Iya betul. Jadi kalau Seperti Anda kakak ini mengatakan- ingin membenarkan kata-kata kakak itulah seperti itu. loh, kamu sedang membenarkan orang yang mukanya asam. Coba, Iya. orang mukanya asam mau kau benarkan kan? Ini kau lagi membenarkan orang yang jelas-jelas salah kan? Enggak salah kakak. Loh, Kakak salah tafsir. Oke, Kakak. sekarang saya tanya. Kalau ada misalnya Pak Prop, halo Pak Prop. Pak Prop. Nyimak. Ya, ini ya saya nanya Bapak, Pak Prop ya. Kalau kau mukamu pun kalau Anda misalnya buta kan, terus aku asem gitu. Kira-kira kau nggak? Enggak. Nggak. Kira-kira kalau aku bilang gini-gini pun kau ya. Gitu. Kau nggak? Enggak tahu. Nah, kira-kira menurut kalian 2.400 orang yang waras kayak gini, perbuatan saya ini bener nggak? Ngolok-ngolok orang yang nggak bisa melihat. Enggak bener, tambah enggak bener. Itu tambah salah loh, tambah salah. Nggak waras Karena- kan? Iya. Karena kalau orang bisa ngelihat terus kita menghina itu salah. Ini tambah dia buta lagi kita ituin, itu salah, lebih salah lagi. Iya, nggak waras itu. Tahu orang nggak bisa, berarti dia ngeledek kan? Ngeledek lebih berat itu. Nah, Itu ini. mengolok. Jadi sebenarnya yang lagi ngebenerin orang yang mukanya asam ini yang lebih nggak bener. Orang udah salah nih perbuatannya, terus ada yang ngebela perbuatan salah saya. Ini nggak lebih parah nggak ini menurutmu? Lebih parah lagi. Nah ini nggak waras. Itu kalau saya bilang yang berwajah masam itu tadi kan nabi ya, berarti itu nabinya kurang asam. Nah yang ngebela nabinya itu lebih kurang asam lagi. Jadi Karena berwajah masam kan tadi ya. betul. Nah ini bisa nggak sih Pak Prof, kira-kira Pak Prof menemukan kebenaran dari orang yang kurang asam tadi? Nggak bisa.
Ya, jadi bukan saya yang membenarkan perkataan saya. Anda lagi ngebenerin orang yang udah jelas-jelas asam. Tuh, silakan Pak Ripin. Tadi kayaknya santun, udah kesini langsung kejang. Pak Prof bisa open cam nggak Pak Prof? Bisa. Boleh bukakan ini Pak Prof? Arifin tetap santun Kak. Ya, boleh bukakan ini Pak Prof, gambar masjid yang ada kubahnya di atas. Oh bentar, masjid biasa ya? Ada yang ada itunya, lafaz Allah. Sorry, yang ada lafaz Allah. Oh ya. Minta tolong ya. Ini saya mau menjawab ada yang di bawah gitu ya. Pindahin dulu jemurannya nih, saya tanya dulu. Bentar. Ini kah? Coba yang paling atasnya aja. Nah, yang ada lafaz Allahnya. Itu ya yang atas itu tuh. Nah, itu ada lafaz Allah ya. Kelihatan nggak? Cari yang jelas tuh lafaz Allah tuh. Bentar. Kita cari. Ini bisa nggak? Boleh nanya hostnya Muslim atau Kristen? Bentar Pak ini. Nah itu tuh. Itu Pak Arifin. Itu tulisannya apa Pak Arifin? Allah Kak. Itu ada di itunya ada matahari ya. Itu kejemur loh. Nggak takut kepanasan itu. Nah itu yang buat yang bawah nggak. Bentar Bang Arifin. Saya cuma mau ngejawab yang di bawah itu pindahin dulu. Kakak Muslim nggak Kak? Kakak Muslim atau Kristen Kak? Sabar ya. Jadi untuk orang-orang yang bilang ya, pindahin dulu, jangan dijemur. Itu di atas tuh kejemur nggak kira-kira Pak? Ini kejemur nih. Ini ada mataharinya. Astaga tuh matahari tuh. Ini matahari. Oh Kak, pakaiin kolor dulu Tuhan Kira-kira Kakak tuh Kak. Kenapa? Pakaikan kolor dulu Tuhan Kakak. Kalau pakai kolor Nah, kan mulai menghujat. Ini Kak Leoni langsung nyesel dia ngirim paus sama ini orang kurang ajar kayak gini. Ya, Iya ya. Ini langsung Allahnya ketahuan dijemur, kan? Langsung ketahuan kan? Kodratnya Islam ini kan? Itu padahal aku cuma mau ngejawab yang di bawah itu. Tadi dia bilang pindahin dulu jemurannya. Itu dengar ya, lafaz yang tadi itu. Kalau hujan kehujanan nggak Pak Prof? Kalau hujan kehujanan nggak itu Pak Prof? Kehujanan. Nah, kalau kena matahari itu kepanasan nggak? Kejemur nggak? Kejemur. Ketakutan kali kalau bisa dijawab. Cuy, kan langsung kan udah tahu kan kita kan. Saya tetap santun kok Kak. Selang beberapa detik. Kalian lihat kesantunannya kan? Nah, jadi untuk teman-teman yang ngolok-ngolok, kalau kita mau kita juga bisa, tapi males aja. Ya. Bentar, aku ada telepon ya. Aku bentar, ada telepon. Siap. Kayak gitu memang. Ya. Tiba-tiba Kak pakein dulu Kak kolor Tuhannya. Tuhan saya udah pakai kolor kok. Gimana sih kalian? Jelas-jelas itu ada kolornya. Nah itu. Jadi jangan tampang kau sok-sok bener kau. Kenapa kau kejang Arifin? Langsung kejang kau. Karena aku ngejawab yang di bawah. Jadi kakak ini Kristen atau apa? Kristen Kakak membawakan apa? Kristen. Pantesan lah. Nanti kakak disalib terbalik nanti Kak. Itu. Kalau Muhammad meninggalnya kenapa Bang? Diracun kayak orang kakak itu. Sok baik tapi Bang, munafik. kalau di Alkitab Bang, nabi palsu itu memang keracun Bang. Itu. Memang kalau di Alkitab itu ada ya, jelas ayatnya ya. Yang kena racun itu adalah nabi palsu. Pernah baca teman-teman yang di bawah? Pernah kan? Nah, katanya santun. Kok ngamuk? Dia bilang saya Kristen disalib terbalik. Kan? Arogan sekali, nampak kali ya. Nampak kali Islam ini kayak gitu ya. Kasihan. Kena sihir lagi, astaga Raymond. Betul sih. Halo. Halo, selamat siang, shalom. Ya, Islam Kristen Bang. Saya Kristen Bu. Bisa bicara sebentar aja Bu? Nggak bisa berbicara, nanya aja langsung sini. Ya enggak, saya mau Ibu bahas ciri nabi palsu dari apa? Jangan ngatur-ngatur pula ke sini.
Udahlah, kau cari aja sendiri. Ngapain ku bahas-bahas itu? Kita di sini tuh menanggapi pertanyaan. Ini kan bukan lagi ini sesi kuliah. Cari aja sendiri. Ngapain? Halo, Restu Bumi. Iya, itu Arifin sebenarnya udah sopan kata Islam Kristen, Pak. Islam lah. Bapak mau nanya apa, Pak? Enggak, tadi Arifin kan udah sopan. Nah, itu. Bapak kalau Kamu ngomong yang sama ulah. Arifin di bawah. Ngapain kok ngurusin Arifin? Wah, ini lagi orang-orang yang udah jelas-jelas ngolok-ngolok Tuhan saya, dibilangnya udah bagus katanya. Kan lebih gila lagi dari yang gila ini. Coba, waras nggak ketika ngata-ngatain Tuhannya orang kayak gitu? Hah? Kalian tuh lebih nggak waras. Yang barusan lebih nggak waras. Tahu tadi agamanya apa? Kalian dengar sendiri ya. Tuh, masa orang nggak waras dibilang waras? Yang lebih nggak waras lagi dibilang nggak waras. Kalian memang ya, memang mereka itu harus saling membela memang. Kasian. Nggak bisa ya berpikir waras ya, kalau salah. Mau apapun agamamu salah ya salah aja. Saya aja kalau orang Kristen salah saya lempar. Tuh, itu artinya kebenaran itu tidak pernah kompromi. Ya, kebenaran itu sifatnya absolut. Tuh loh. So, kalian kayak gini aja nggak ngerti. Halo. Tuh, turun. Pencet kali ya. Maklum aja tak. Oh iya, ini fokus ngumpulin botol. Udah berapa tadi botol yang terkumpul? Oh iya, ini fokus ngumpulin botol. Udah berapa tadi botol? Oh, doubling ya? Halo, Wan. Halo. Assalamualaikum. Bang, Islam Kristen, Bang. kalau ateis boleh nggak masuk di sini? Di KTP agamanya apa, Bang? Saya KTP-nya Kristen. Iya, Bang. Boleh, Bang. Boleh. Mau bertanya apa, Bang? Mungkin kita fokus pada figur Figur itu pribadi apa? Yesus. Pribadi Yesus yang memiliki dua kodrati lah, manusia dan ilahi. Terus, yang mau ditanya apa? Hubungan antara ilahi dan manusia dalam pribadi Yesus ini seperti apa, Bang? Satu, kan menjadi satu. Itulah yang disebut tauhid atau tewahedo atau penyatuan. Oke. Lalu tadi kata profesor di atas, dagingnya Yesus ini bukan ilahi, itu Ya memang betul lah, masa Allah berbentuk daging? ya artinya satunya seperti apa maksudnya? Satu dengan dua kodrat. Kayak saya nih kan. Kau tengok aku ini berapa? Ya satu. Bang, Abang Wan. Oke, satu. Bener ya, satu. Nggak mau ganti, nggak mau bilang dua. Enggak, satu. Oke, saya tanya, kodrat baju saya ini sama nggak dengan kodrat badan saya? Nah itu, masuk ke dalam daging, inkarnasi. Jadi kamu mau nanya, jadi gimana tuh Kak hubungannya kayak saya nih? Saya memakai baju putih. Kodrat baju dengan kodrat badan saya beda. Tetapi, ini satu kan? Satu, karena kamu tadi sudah mengakui saya satu. Ya. Itu. Apakah ketika saya memakai baju, badan saya berubah jadi baju? Apakah baju saya ketika saya pakaikan di badan saya, baju saya menjadi badan saya? Ya kan? Nah, tidak bercampur baur, tidak tergerus antara kodrat yang satu dengan kodrat yang lain, tetapi dalam satu.
Ya, jadi kodrat Jadi ilahi dengan kodrat kemanusiaan itu beda. Bisa menyatu tapi tidak bercampur baur. Ini yang dinamakan dwi kodrat. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? ya termasuk penjelasan hypostasis itu ya. Hipostasis. Hipostasis tidak bicara Ya. tentang itu. Hipostasis itu bicara tentang realita. Realita konkret. Itu berbicara tentang zat-zatnya Allah. Itu hipostasis. Wujud. Oh, justru hypostasis itu yang menggambarkan soal kepribadian Yesus berhubungan dengan ilahi ini. Kepribadian Yesus. Jadi- Apa kepribadian Yesus memangnya? Mbak bisa ngecek menurut Kamus Bahasa Indonesia itu apa arti hypostasis, coba bisa lihat di situ. Anda aja yang ngecek. Ya, arti hypostasis itu satu Realita dibungkus konkret. lain. Ya, satu dibungkus dengan yang lain. Bukan, hipostasis itu bukan gitu. Hipostasis kok satu dibungkus yang lain. Ya, itu menurut Bukan, KBBI. bukan itu. Kau tengok lagi aja KBBI-mu. Bukan itu hipostasis itu. Coba, mungkin lebih kepada substansi. Janganlah kau bilang dibungkus. Emangnya nasi uduk? Yang bener dong. Oke. Jadi udah kita Loh, sudah Anda cek aja sepakat dulu, bahwa Anda cek dulu. Itu salah. Hipostasis itu bukan itu. Hipostasis atau realita konkret itu bukan dibungkus. Apa kau ini? Lontong kali Ya, dibungkus. sama-sama kita nggak mau lihat KBBI soalnya. Nah, kan susah. Anda bertanya, tapi Anda pun tidak tahu pertanyaan Anda. Ngapain? Jadi begini, kita sepakat aja ya. Jangan sepakat. Iya. Orang kau nggak tahu apa-apa kok sepakat. Saya nggak mau buat kesepakatan dengan seorang yang tidak tahu apa-apa. Saya bukan nggak tahu arti hipostasis itu. Tapi kau sudah tidak tahu dan mau menjelaskan yang nggak tahu. Aneh. Saya tahu artinya. Pura-pura nggak tahu aja. Bukannya kau benerin. Bodoh. Jangan sok tahu. Ya. Kalau nggak tahu, cari tahu. Saya kasih kesempatan Anda cari tahu. Malah kok dibungkus-bungkus. Lapet kok kira? Lapet dibungkus lah. Siapa lagi ini kita naikkan? Because you know I'm all about the best, Halo, selamat siang. What trouble? Halo Fitra, sama Kristen Fitra. Saya Muslim, saya bertanya kembali, Mbak Agatha, Protestan apa Katolik? Kristen, Ya, Kristen ada dua, Protestan apa Ortodoks. Katolik. Ortodoks beda, Yahudi. Ada yang mau ditanyakan? Anda Enggak, saya Islam mau nanya apa? dulu Syiah, nih. Sunni, Wahabi? Apa Anda? Bukan itu, saya ini Muslim. Oh, Islam. saya tanya, Anda beragama Islam? Beragama Islam? Ya, Islam dong. Oke, Islam Wahabi, Sunni, Ahmadiyah, Muhammadiyah, yang mana Anda, Bang? Muhammadiyah itu Banyak Enggak, saya kali tanya jenisnya dulu. Islam ini ya. Protestan apa Katolik? Abang, Biar enak dari saya. tadi saya udah jawab ortodoks kok ditanya. Saya udah jelas. Kamu ditanya Sunni, Syiah apa? Gak usah macam-macam sama saya. Waras-waras saja. Iyalah, gua kick. Pasti orang yang kayak gitu tuh mendingan di kick. Gak jelas dia. Entah Syiah, entah Sunni. Kalau dia Syiah kan nanti pertanyaanku pertanyaan ke Syiah. Bang, waktu sholat bawa batu nggak? Pasti itu kutanya. Nah, kalau dia nggak Syiah kan dia jawabnya enggak. Itu aja. Jangan lupa tap-tap ya kalian ya teman-teman ya. Ditanya tanya balik. Dikik takut kau? Bukan bang, karena aku mampu. Aku kalau takut sama anjing nggak mungkin anjing kukik. Coba saya tanya ya kalian ya. Kalian kalau misalnya ya ketemu anjing terus takut, anjingnya kalian kick nggak? Kalian kick nggak sih? Kalau takut sama anjing? Makin digigit lah kau. Wah, aku sih takut loh. Masa takut dikik? Arti dikik itu bukan takut, lari kau. Nah, aku ya. Aku kalau udah males nengok orang, cabut aku. Masa katanya takut dikik takut.
Gua aja takut sama anjing, gua nggak kick. Kick artinya botol. Di kick artinya nyebelin. Tuh kalau buat gue. Tapi ini ya, gue nanya ya, 2.500 orang sini. Kalian kalau nengok hantu, misalnya hantu pocong gitu ya. Terus kalian takut, kalian kick nggak itu pocong? Aku tanya dulu kan, kalau misalnya lewat kan, ketemu hantu pocong gitu. Terus takut kok kan, terus kok kick? Tuh. Jadi kau yang lari, bukan aku yang takut. Saya samperin katanya. Uji nyali kamu. Aduh. Halo, Bapak Rudin. Mikum. Halo, Assalamualaikum. Islam Kristen Pak Rudin. Selamat siang kakak. Selamat siang. Islam Kristen Pak Rudin. Ya saya sih percaya Tuhan. Tuhan yang mana nih? Pelayanan. Banyak Tuhan. Ada banyak Tuhan, Pak. Saya telah menerima Tuhan Yesus itu dari tahun 2009. Meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah. Pak Rudin ini goib apa beneran ada nih? Gaib, bukan goib, gaib. Kirain. Kan kalau ke Arab-Araban goib, Pak. Pak, Bapak Islam atau Kristen, Pak? Pak Rudin? Muslim, Muslim. Oke. Muslim. Islam ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Iya ada kak. Silakan. Kemarin saya di ladang ngisi ketemu orang Muslim yang bertanya begini, kenapa Tuhannya orang Nasrani itu ada 3, Tritunggal? Nasrani itu siapa, Pak? Gimana? Bentar. Nasrani itu siapa, Pak? Enggak. Kalau kami di ladang ngisi kan memakai kata Nasrani. Nasrani itu kan orang Kristen. Oh Iya bukan, kan? Nasrani itu bukan orang Kristen, Pak. Kristen ya Kristen, Nasrani ya Kristen, Nasrani gitu. Itu kan udah katanya aja udah beda, Pak. Nggak bisa dibilang sama. Oh, iya. Oh iya. Iya beda. Coba sekarang saya tanya, Pak. Islam Iya. sama Buddha sama nggak? Beda. Nah itu, jadi Kristen dengan Nasrani itu beda. Udah beda, namanya Kalau itu beda. Nasrani apa artinya kak? Nasrani itu sekte dari Nazaret. Oh Nazaret. Apa yang mau ditanya, Pak? Kenapa Tuhannya orang Kristen itu 3 disebut Enggak. Tritunggal? Bukan, kalau 3 bukan disebut Tritunggal. Tritunggal itu disebut 1. Orang Kristen itu nggak pernah Tuhannya ada 3 nih ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada 1 Tuhan saja, yaitu Yesus. Tuhannya orang Kristen itu cuma Yesus, nggak ada 3. Gimana kak? Ayat tadi 1 Korintus pasal berapa 1 kak? Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 Ayat 6. ayat 6. Oh iya ya. Namun 1 bagi kan? kita hanya ada 1 Allah, yaitu Bapa yang daripada Dia kita hidup, dan 1 Tuhan saja. Nah, orang Kristen itu Tuhannya 1, yaitu Yesus. Nah, Kalau orang Islam Tuhannya berapa, Pak? 1 Allah. Kalau Tuhannya 1 Allah, kenapa dia menyebutnya kami? Ya mungkin tergantung dari Kak. Gimana? Mungkin cara penyebutan seseorang, Kak.
Setiap Oke. orang menyebut kata Allah itu Itu di Quran loh Pak tulisannya ya, contohnya ya. Maryam ya, 83. Coba buka Maryam 83 punya iya, Quran? enggak. Saya punya cuma adanya Alkitab. Oke, di dalam Quran dikatakan ya, namun bagi kita, bukan namun bagi kita, ya, atau tidak tahukah kamu, ya, kami mengutus setan-setan untuk menyesatkan orang kafir supaya mereka tersesat dengan apa ya, supaya mereka tersesat dengan sungguh-sungguh gitu lah. Kurang lebih kayak gitu, nanti koreksi kalau salah. Nah, di situ Allah itu mengatakan kami. Kira-kira kami di situ siapa? Bapak ini masih Muslim kan? Iya, Masih beragama Islam kan? iya. Nah itu coba Pak, kenapa Allah mengatakan dirinya kami di dalam Quran? Siapa aja itu Pak? Kalau kami kan banyak ya Pak ya, Rudin ya? Iya, iya, Bu. Kenapa tuh? Bapak serius nggak punya Quran Pak? Nggak punya, Tapi Alkitab punya? punya. Loh, Bapak ini Islam apa gimana sih? Saya orang Muslim, tapi pernah sekolah di Yayasan Penginjilan di Surabaya, di Jawa Barat. Tapi kenapa nggak punya Quran Pak? Punya, tapi diminta sama teman, dikasih saja. Loh, Buat apa punya Quran tapi tidak memahami dan tidak mengenali isinya? ya Jadi tambah makanya dosa. Bapak harus punya dong. Terus gimana Pak? Aku nggak ngerti konsep Bapak ini. Islam nggak punya Nah, Quran. gini. Gimana? Iya, saya punya. Tapi diminta sama teman, ya saya kasih aja. Dia nanti beli. Kakak udah dari Muslim ya? Ya, Masuk Kristen. betul. Yang pertanyaan saya, kenapa orang Islam masuk ke Kristen jadi murtadin. Sedangkan orang Kristen masuk ke Islam jadi mu'alaf. Kenapa sebutannya seperti itu? Gitu. Ya, itu kan penyebutan murtad itu dari orang Islam. Kalau di orang Kristen sendiri, orang yang tidak mengenal Kristus menjadi Kristen itu disebut orang percaya. Menjadi percaya. Jadi sebenarnya kalau dari luar Kristen ke Kristen itu disebutnya menjadi percaya, bukan disebut murtad. Saya juga nggak setuju dengan kata-kata murtad. Bukan bertobat ya, menjadi percaya. Nah, kalau orang yang di luar Islam masuk ke Islam disebutnya mu'alaf. Iya. Sedangkan di dalam Alkitab nggak ada mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada mengatakan bahwa orang Nasrani orang Muslim masuk ke Kristen itu jadi murtad. Nggak ada di Al-Quran. Iya, justru istilah murtad itu yang keluar dari Kristen itu disebut murtad. Tuh. Yang meninggalkan Allah. Yang meninggalkan Tuhan Yesus disebutnya murtad. Tapi Pak, ini saya mau nanya ya Pak ya. Iya. Bapak kira-kira kalau udah meninggal nanti gimana Pak? Apakah Allah akan menyelamatkan Bapak? Saya yakin saya akan meninggal bahwa Tuhan Yesus akan datang menyelamatkan saya. Oh, kok Tuhan Yesus? Allah? Allah nggak bisa nyelamatin Pak. Allah menyelamatin. Gimana cara Allah menyelamatkan? Bapak ini sebenarnya apa sih? Agamanya Islam apa-apa? Muslim kah? Iya, saya tahu Muslim. Muslim kan artinya berserah. Anda berserah kepada siapa? Allah is waiting. Saya berserah kepada Allah dan saya juga percaya kepada Tuhan. Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bukan disebut Tuhan di dalam Quran. Disebut apa dia di dalam Al-Quran? Nabi Tok.
Nabi itu enggak. Isa di dalam Al-Quran itu dia disebut seorang nabi. Tapi di surat Maryam itu menjelaskan bahwa di suatu akhir zaman nanti dia akan datang Dia akan datang. orang-orang yang menyelamatkan orang-orang yang bagi percaya kepadanya. Terus Muhammad ngapain? Muhammad datang di bumi ini hanya untuk ditugaskan untuk menyampaikan untuk kepada umat muslim untuk kembali percaya kepada kitab-kitab yang sebelum Muhammad, sebelum Al-Quran. Kitab siapa itu, Pak? Hah? Kitab siapa? Agak mendem, Pak, suaranya, Pak. Agak mendem. Coba, kitab apa yang mau disempurnakan itu, Pak? Oh, kok hilang dia? Oh, kok jenisnya lain Bapak itu tadi? Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara